Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Sifat dan Hakikat Manusia. Pertama, perkenalkan diri saya. Nama saya Faika Amil Sajmi dengan NIM 2024 61133. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri, karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Bahkan beberapa filosof seperti Socrates menamakan manusia itu zoopolitikon, hewan yang bermasyarakat. Max Keller menggambarkan manusia sebagai Das Kernkrafttier, hewan yang sakit, yang selalu gelisah dan bermasalah. Kenyataan dan pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan keliru. Kenyataan dan pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu hanya berbeda secara gradual, yaitu suatu perbedaan yang melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya. Misalnya, air karena perubahan temperatur lalu menjadi es batu. Seolah-olah dengan kemahiran rekayasa pendidikan, orang utan dapat dijadikan manusia. Padahal kita tahu bahwa manusia mempunyai akal dan pikiran yang dapat dijadikan sebagai perbedaan manusia dengan hewan. Baiklah, materi selanjutnya itu wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat manusia terbagi menjadi 8. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Menurut kaum rasionalis, kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan, adanya menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya, akunya, memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Dan ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan aku-aku yang lain, seperti mereka atau ia, dan dengan non-aku, lingkungan fisik di sekitarnya. Bahkan, bukan hanya membedakan lebih dari itu, manusia dapat membuat jarak, distansi dengan lingkungannya, sehingga mempunyai kesadaran diri bahwa manusia mempunyai perbedaan dengan makhluk lainnya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan menempatkan diri, menerobos, dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja dapat dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang ini di sini dan waktu ini sekarang, tapi dapat menembus ke sana dan ke masa depan atau masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Justru karena manusia memiliki kemampuan bereksistensi inilah, maka pada diri manusia terdapat unsur kebebasan. Dengan kata lain, adanya manusia bukan berada seperti hewan di kandang dan tumbuh-tumbuhan di dalam kebun, melainkan mengada di muka bumi. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalamannya, belajar mengantisipasi sesuatu keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari suatu serta mengembangkan daya imajinasi kreatif sejak dari masa kanak-kanak. Yang ketiga, kata hati atau conscience of man. Kata hati atau conscience of man sering disebut hati nurani, pelita hati, dan sebagainya.
Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar dan yang buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitan dengan moral perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Realisasinya dapat ditempuh dengan melatih akal, kecerdasan, dan kepekaan emosi. Tujuannya agar orang memiliki keberanian moral berbuat yang didasari oleh kata hati yang tajam. Yang keempat, moral. Moral juga disebut sebagai etika dalam perbuatan sendiri. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam yaitu benar-benar baik. Manusia sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang tinggi, luhur. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam ataupun merupakan realisasi dari kata hati yang tumpul disebut moral yang buruk atau moral yang rendah, atau lazim dikatakan tidak bermoral. Seorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai tinggi, serta segenap perbuatannya merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi. Moral etika menunjuk kepada perbuatan yang baik dan benar atau yang salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat. Yang kelima, tanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata hati, misalnya penyesalan yang mendalam. Bertanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial. Bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama, misalnya perasaan berdosa dan terkutuk. Tanggung jawab yaitu keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dengan demikian, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Keenam, rasa kebebasan. Mereka adalah rasa bebas, tidak terikat oleh sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Kemerdekaan berkait erat dengan kata hati dan moral, yaitu kata hati yang sesuai dengan kodrat manusia dan moral yang sesuai dengan kodrat manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan hak adalah merupakan sesuatu yang patut dituntut setelah memenuhi kewajiban. Realisasi hak dan kewajiban dalam realitas hidup sehari-hari umumnya diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai suatu beban. Tetapi ternyata kewajiban bukanlah menjadi beban, melainkan suatu keniscayaan. Realisasi hak dan kewajiban dalam prakteknya bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi, meskipun setiap warga punya hak untuk menikmati pendidikan, tetapi jika fasilitas pendidikan tersedia belum memadai, maka orang harus menerima keadaan realisasinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Kebahagiaan tidak cukup digambarkan hanya sebagai himpunan saja, tetapi merupakan integritas dan segenap kesenangan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Manusia adalah makhluk yang serba terhubung dengan masyarakat, lingkungan, diri sendiri, dan Tuhan. Dalam krisis total, manusia mengalami krisis hubungan dengan masyarakat, dengan lingkungannya, dengan diri sendiri, dan dengan Tuhan.
Kebahagiaan hanya dapat dicapai apabila manusia meningkatkan kualitas hubungannya sebagai makhluk yang memiliki kondisi serba terhubung dan dengan memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kebahagiaan ini dapat diusahakan peningkatannya. Ada dua yang dapat dikembangkan, yaitu kemampuan berusaha dan kemampuan menghayati hasil usaha dalam kaitannya dengan takdir. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peranan penting sebagai wahana untuk mencapai kebahagiaan, utamanya pendidikan keagamaan. Kesimpulan, manusia merupakan makhluk yang sempurna. Manusia memiliki akal untuk menghadapi kehidupannya di dunia ini. Akal juga memerlukan pendidikan sebagai objek yang akan dipikirkan. Fungsi akal tercapai apabila akal itu sendiri dapat memfungsikan dan objeknya itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Dan dalam diri manusia itu terdapat potensi-potensi yang terpendam yang dapat ditumbuh kembangkan menuju kepribadian yang mantap. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam presentasi ini banyak kekurangan dan kesalahan kata. Mohon maaf. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.